Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kajian kita berisi tentang kisah-kisah para ulama, biografi singkat para ulama yang menjadi mata rantai periwayatan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang mana dalam periwayatan tersebut pada video kali ini kita masih melanjutkan tentang ulama-ulama yang menjadi perawi mazhab Syafi'i melalui thariqah Iraqiyin. Yaitu diantaranya adalah beliau yang dikenal dengan sebutan Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini memiliki nama asli yaitu Thahir, dan beliau memiliki ayah yang bernama Abdullah, dan kebetulan kakek beliau juga bernama Thahir. Sehingga kalau ditulis secara lengkap nama beliau ini adalah Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib Thahir bin Abdullah bin Thahir At-Tabari. Kenapa beliau itu dijuluki dengan sebutan At-Tabari? Karena beliau dilahirkan di satu daerah yang bernama Tabaristan. Karena beliau dilahirkan di daerah tersebut, maka beliau di nama akhirnya mendapatkan julukan At-Tabari. Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini, atau yang bernama lengkap Al-Qadhi Abu Thayyib Thahir bin Abdullah bin Thahir At-Tabari ini, dilahirkan pada tahun 348 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 450 Hijriah. Sehingga kalau dihitung, beliau memiliki usia 102 tahun. Beliau memang salah seorang ulama yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Ta'ala, hingga kemudian usia beliau ini hingga melewati 100 tahun lebih. Ini merupakan satu karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah satu ulama yang menjadi mata rantai utama di kalangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan yang lebih mengagumkan lagi, bahwa beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini, beliau di masa-masa senjanya, di masa-masa sepuhnya, beliau sama sekali tidak pernah mengalami sakit atau gangguan-gangguan dari anggota tubuhnya. Ketika beberapa murid beliau bertanya kepada sang guru, "Wahai guru, panjenengan dalam usia yang sudah sepuh seperti ini, namun pandangan panjenengan, telinga panjenengan, ingatan panjenengan, dan fisik lainnya dari panjenengan sama sekali tidak mengalami cacat sedikit pun. Kira-kira apa resepnya?" Lalu sang guru mengatakan, "Bagaimana mungkin Allah akan mencabut nikmat ini? Karena memang saya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa anggota tubuh saya ini tidak pernah saya pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika anggota tubuh beliau ini dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka ketika beliau masuk di usia-usia senja, bahkan hingga 100 tahun lebih, beliau tidak menjadi sosok orang yang lupa ingatan, atau kemudian mata beliau itu tidak cerah lagi, pendengarannya juga tidak normal lagi. Beliau tetap diberikan oleh Allah Ta'ala dengan ingatan yang kuat sekali. Beliau tetap diberikan oleh Allah kemampuan berpikir yang sangat detail sekali, dengan pemikiran-pemikiran yang sangat tajam. Bahkan beliau itu sosok ulama ketika di masa-masa sepuhnya dikagumi oleh ulama-ulama yang lain karena beliau memiliki ketelitian dalam masalah hukum yang sangat luar biasa. Walaupun itu sudah masuk pada usia-usia senja beliau, Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib Thahir bin Abdullah bin Thahir At-Tabari. Al-Imam At-Tabari ini merupakan salah satu ulama perawi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang hidup satu masa dengan Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini, yang mana sudah kita kenal bahwa Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini merupakan guru besar dari thariqah Iraqiyin. Al-Imam Abu Thahir ini, beliau selain satu masa, namun kemudian beliau itu juga belajar kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini.
Sebelum Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini berjumpa dengan guru beliau yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Beliau sebelumnya telah belajar di berbagai macam pelosok-pelosok daerah dari negara-negara Islam. Dikisahkan beliau pertama kali belajar dari daerah beliau lahir sendiri yaitu di kota Amul. Beliau belajar kepada Al-Imam Abu Ali Az-Zajjaji. Lalu kemudian beliau belajar lagi kepada Al-Imam Abi Sa'ad Al-Ismaili, dan beliau kemudian berpindah ke Naisabur belajar kepada beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Masardisi. Baru kemudian setelah itu kemudian beliau berpindah ke kota Baghdad dan berjumpa dengan Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini, dan beliau bermulazamah kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini ini selama belasan tahun. Hal-hal yang seperti ini, kisah yang pernah dialami oleh beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini menjadi satu pelajaran besar bagi kita semuanya. Jika memang di antara kita ingin mendapatkan ilmu yang dalam tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya membutuhkan waktu yang sangat lama, dan juga itu membutuhkan kegigihan hati, membutuhkan keteguhan hati untuk bisa berpindah-pindah mencari guru demi untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala dari satu guru kepada guru yang lainnya, merantau ke daerah yang jauh dari tanah airnya. Hal itu semuanya dilakukan supaya dia bisa mendapatkan ilmu Allah taala dan juga bisa mendapatkan ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu telah dilakukan dan dicontohkan oleh beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Dalam masalah ini, para ulama-ulama membahas dan juga memuji-muji sosok ulama yang bernama Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari. Sebagaimana itu juga disampaikan oleh salah satu murid senior beliau yaitu Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kita banyak mengenal bahwa Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini sosok ulama penulis kitab Al-Muhadzab. Beliau adalah murid utama, murid yang sangat dekat sekali dengan gurunya yaitu Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang menjadi murid utama mengkisahkan bagaimana gurunya, bahwa gurunya ini merupakan sosok ulama yang wari'an, sosok ulama yang sangat warok sekali, sosok ulama yang sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diperkenankan atau hal-hal yang bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak hanya menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak ada masalah, itu saja dijauhi oleh beliau Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari karena khawatir di dalamnya akan bisa menimbulkan masalah-masalah di hari-hari berikutnya. Beliau juga sosok ulama yang zuhud terhadap kehidupan dunia ini, sosok ulama yang jauh dari pemerintah. Beliau enggan untuk mendekat kepada para pemerintah di mana beliau itu singgah dan bertempat tinggal. Sebagaimana itu telah kita baca dan kita simak bersama ketika kita membahas salah satu rekan beliau dalam belajar yaitu Al-Qadhi Al-Mawardi. Kalau Al-Qadhi Al-Mawardi merupakan sosok ulama yang berkenan untuk dekat kepada para pemerintah, karena memang tujuannya untuk memberikan nasihat kepada para pemerintah tersebut. Namun teman beliau yaitu Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini merupakan sosok ulama yang tidak senang mendekat dengan para pemerintah. Beliau adalah sosok ulama yang menjauh dari pemerintah dan fokus kepada bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala bisa tersebar kepada para santrinya, bisa tersebar kepada masyarakat secara luas. Terutamanya beliau mendakwahkan, beliau mengajarkan tentang bagaimana mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang sebenarnya, sehingga kemudian beliau menjadi salah satu mata rantai utama di dalam periwayatan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dari beberapa pengalaman, ada sebuah kisah yang unik pernah dialami oleh beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Satu ketika beliau ini bermimpi berjumpa dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam mimpi tersebut yang dikisahkan sendiri oleh beliau Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau dengan sebutan ya faqih. Sehingga ketika beliau itu terbangun,
Lalu kemudian beliau menceritakan kisah ini kepada para santri-santrinya. Beliau merasa bangga sekali, merasa bersyukur sekali kepada Allah karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memanggil beliau dengan satu julukan yang luar biasa, satu julukan, satu panggilan yang sangat istimewa. Rasulullah SAW sendiri yang memanggil beliau dengan sebutan ya faqih, wahai orang yang memang mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika lagi beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam fin naum." Fakultu ya Rasulullah. Yang mana beliau satu ketika berjumpa dengan Gusti Kanjeng Nabi, lalu kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita man rawa anka annaka qulta naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha al-haditha ahaqqunhu?" Yang mana dalam mimpi itu Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari bertanya kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salah satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Kanjeng Nabi mengatakan naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha al-haditha. Apakah memang benar riwayat itu adalah bersumber dari panjenengan wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan beliau ini dengan mengatakan, "Na'am, ya, riwayat itu memang betul-betul dari perkataanku. Riwayat itu betul-betul bersumber dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana itu dikisahkan oleh beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari." Ini merupakan satu tanda bahwa memang beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini sosok ulama yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok ulama yang memang betul-betul dicintai oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok ulama yang begitu dekat secara batin kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi kita semuanya, para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, penting bagi kita semua untuk mencontoh beliau. Bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita dekatkan diri kita kepada beliau dengan menjalankan perintah-perintahnya. Kita dekatkan diri kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjauhi larangan-larangannya. Dalam segala tindak tanduk kita semua, kita upayakan bagaimana caranya perilaku kita, ucapan kita merupakan tindakan-tindakan yang bisa membuat bangga dan tersenyum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana itu telah dicapai dan diraih oleh beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Dalam salah satu pengalaman hidup beliau yang juga termasuk pengalaman-pengalaman yang unik. Satu ketika Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini pernah ingin membenahi sepatu khuf beliau. Jadi beliau ini memiliki satu khuf, sepatu yang bermodel khuf untuk yang biasanya kita bahas pada masalah tayammum atau dalam masalah wudhu. Beliau satu ketika khufnya ini dalam keadaan rusak. Lalu kemudian khuf ini diantarkan kepada tukang yang memang bisa mengerjakan dan memperbaiki khuf beliau ini. Setelah dititipkan dan kemudian ada janji sampai hari yang ditentukan, Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini mendatangi tukang khuf tersebut. Setelah diminta bagaimana khufnya, apakah sudah selesai, ternyata khuf yang beliau miliki yang dititipkan ini ternyata masih belum selesai juga. Hingga kemudian diberikan satu waktu tertentu untuk supaya diambil. Di waktu itu kemudian Abu Thayyib At-Tabari ini mendatangi lagi. Apakah sudah selesai? Ternyata masih belum selesai. Dan saat itu khuf beliau ini oleh si tukang sedang direndam di salah satu ember, salah satu genangan air, direndam di tempat tersebut. Hingga kemudian muncul satu janji ditentukan pada hari tertentu, dan kemudian di hari itu Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini datang lagi untuk mengambil khufnya supaya selesai dikerjakan. Ya baik, akan saya kerjakan sekarang. Sampean tunggu saja di rumah, nanti akan saya antarkan. Lalu kemudian di hari yang ditentukan, ternyata si tukang khuf ini tidak datang kepada tempat kediaman Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Hingga kemudian beliau mendatangi tukang khuf tersebut dan melihat khuf itu masih berada di genangan air tersebut. Lalu kemudian Abu Thayyib At-Tabari, Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari bilang kepada si tukang khuf ini, "Saya membawa sepatu khuf itu kepada kamu supaya kamu perbaiki, bukan supaya kamu ajari berenang."
Karena memang sudah dalam waktu yang sangat lama, khuf itu masih tetap pada posisinya direndam dalam air yang ada di bejana tersebut. Ini merupakan satu tindakan, suatu teguran dari Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari kepada tukang khuf tersebut supaya khuf tersebut segera untuk diperbaiki. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi kepada beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Dalam pembelajaran fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ada sebuah didikan, ada suatu ajaran yang penting untuk diperhatikan. Di antaranya adalah apa yang pernah disampaikan oleh beliau Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Al-Imam Tajuddin As-Subki mengatakan, "Fa'idza utliqa Syekh Abu Ishaq wa shibhuhu minal Iraqiyyin lafdhu al-qadhi mutlaqan fi fanil fiqhi fa iyyahu ya'nun kama anna al-imam al-haramain wa ghairuhu minal khurasaniyin ya'nuna bil qadhi al-qadhi al-Husain." Jika sekiranya kita belajar kitab-kitab fikih, lalu kemudian di dalam kitab-kitab fikih itu kita mendapati julukan qala al-qadhi, ada penyebutan kata-kata al-qadhi tanpa ada nama siapakah qadhi tersebut. Jika sekiranya pengucapan lafadz al-qadhi itu muncul dari ulama-ulama dari kalangan thariqah Iraqiyyin, maka yang dimaksud dengan al-qadhi tersebut adalah beliau Al-Qadhi Abu Thayyib Thahir bin Abdullah bin Thahir At-Tabari. Namun jika sekiranya ungkapan al-qadhi tanpa ada penyebutan nama di belakangnya itu muncul dari ulama-ulama kalangan Khurasaniyin, maka yang dimaksud dengan al-qadhi adalah beliau Al-Qadhi Husain Al-Marwazi. Sebagaimana juga jika seandainya kita itu membaca kitab-kitab ilmu kalam, kitab-kitab tentang usuluddin dari mazhab al-Asy'ariyah, seandainya dalam kitab itu ada penyebutan al-qadhi yang mana kata-kata al-qadhi ini tidak diikuti dengan nama di belakangnya, maka yang dimaksud dengan al-qadhi tersebut adalah beliau Al-Qadhi Al-Baqilani. Dan jika sekiranya kita membaca kitab-kitab usuluddin dari kalangan Mu'tazilah, dari kelompok-kelompok Mu'tazilah, dan di situ kemudian ada penyebutan kata-kata al-qadhi, maka yang dimaksud dengan al-qadhi adalah beliau Abdul Jabbar Al-Asada Abadi, yaitu salah seorang ulama dari kalangan Mu'tazilah. Ini merupakan satu hal yang bisa kita ambil peringatan, bisa kita ambil sebagai pelajaran ketika kita mempelajari kitab-kitab fikih atau kita mempelajari kitab-kitab ilmu kalam, baik itu dari kalangan Asy'ariyah atau mungkin dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Kita perlu waspada ketika ada penyebutan al-qadhi, kira-kira siapakah yang mencetuskan, memunculkan julukan al-qadhi ini. Jika seandainya itu dari kalangan ulama-ulama Irak, maka yang dimaksud adalah Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Jika itu munculnya dari ulama-ulama Khurasan, maka yang dimaksud adalah Al-Qadhi Husain. Jika itu dalam pelajaran ilmu kalam, maka yang dimaksud adalah Al-Qadhi Al-Baqilani. Dan sekiranya itu adalah dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, maka yang dimaksud adalah Abdul Jabbar Al-Asada Badi. Ini merupakan satu pelajaran yang penting untuk kita perhatikan bersama. Beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini meninggal dunia pada hari Sabtu, dan kemudian di esok harinya, yaitu di hari Ahad, beliau dimakamkan di pemakaman yang ada di kota Baghdad, yang mana beliau saat itu wafat pada tanggal yang ke-20 dari bulan Rabiul Awal, yaitu pada tahun 450 Hijriah. Sehingga kalau ditotal seperti tadi kita ulas di awal, beliau memiliki usia 102 tahun dalam kondisi tubuh, dalam kondisi fisik yang sangat terjaga sekali, tidak mendapatkan kecacatan-kecacatan, bahkan dalam ingatan pun beliau masih memiliki ingatan-ingatan yang tajam, memiliki ketelitian yang sangat mendalam dalam berbagai ilmu-ilmu yang beliau pelajari atau ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Ini merupakan satu kisah, merupakan satu biografi yang bisa menggugah semangat kita, bisa menggugah jiwa kita, untuk supaya kita bisa meniru ulama-ulama seperti beliau, meniru sosok-sosok manusia yang pernah ada di alam dunia ini, supaya kita bisa seperti beliaunya,
bisa meniru seperti beliaunya. Walaupun mungkin kita tidak bisa 100% seperti beliau, setidaknya kita mencontoh bagaimana ulama-ulama terdahulu memberikan contoh kehidupan kepada orang-orang di masa-masa berikutnya. Mudah-mudahan dengan kita mengulas, dengan kita mengkaji biografi singkat dari para ulama-ulama yang menjadi mata rantai di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i, kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari beliau semua, dan kemudian berkah itu mudah-mudahan disampaikan juga oleh Allah Ta'ala kepada keluarga kita, anak-anak kita, sehingga mereka semuanya bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala dan juga bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat di kehidupan dunia ini sebagaimana para ulama-ulama terdahulu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat hingga alam akhirat. Amin ya rabbal alamin.